Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut istiqamah hingga akhir zaman, dan kita insyaallah di antaranya, dan kita berharap mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah. Secara harapan kita ke depan, hari ini saya ingin menyampaikan tentang pendidikan anak. Ini mungkin semacam harapan, semacam cita-cita, dan ini terkait dengan saya waktu dulu pernah baca mimpinya Muhammad Qasim tentang sekolah yang diberkahi. Saya bacakan sebentar ya. Ini terkait di sini nanti. Cukup dilihat saja, biar saya saja yang lihat. Mau lihat? Dan gitu aja ya. Judulnya Sekolah yang Diberkahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku melihat mimpi ini mungkin di tahun 2024. Dalam mimpi itu aku tinggal di sebuah rumah, dan suatu hari aku sedang berbicara pada diriku sendiri. Allah Subhanahu wa taala melihatku dari langit dan berkata, "Qasim, hidup macam apa ini? Engkau tidak melakukan sesuatu yang spesial sepanjang hari." Kemudian setelah itu beberapa saat Nabi Muhammad SAW datang ke rumahku. Beliau mendudukkan aku di sebelahnya dan beliau berkata, "Lihat Qasim, aku telah mendaftarkanmu ke sekolah yang bagus." Kata Qasim, "Aku lupa nama sekolahnya." Kata Nabi, "Kamu akan pergi ke sekolah mulai besok." Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengusapkan tangannya ke kepalaku dan berkata, "Membaca dan menulislah di sekolah, dan harumkan lagi namaku ke seluruh dunia seperti dulu." Kata Qasim, "Aku menjadi sangat bahagia karena Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan doaku." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyekolahkanku dan memberitahuku alamat sekolahnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku harus tiba di sekolah sebelum jam 8 besok." Aku bilang, "Baiklah, insya Allah aku akan sampai ke sekolah tepat waktu." Nabi Muhammad SAW tidak memberikan aku buku apapun. Aku punya beberapa buku lama, maka aku mengumpulkannya dan memasukkannya ke dalam tas, dan juga menyiapkan baju untuk besok pagi. Aku pikir besok sekolahnya akan biasa-biasa saja. Siapa yang akan memperhatikan penampilanku di sana? Aku terbangun di pagi hari dan bersiap-siap lalu berangkat dari rumah. Agak jauh dari rumah aku tiba di persimpangan jalan, dan aku tidak ingat kemana aku harus menuju dari sana. Abu Bakar radhiyallahu lewat dan aku menghentikannya. Beliau menanyakan alamat sekolah itu. Abu Bakar radhiyallahu terkejut mendengar nama sekolah itu. Beliau radhiyallahu melihat keadaanku dan bertanya, "Kenapa kamu menanyakan alamat sekolah itu?" Aku berkata bahwa aku telah masuk ke sekolah itu dan itu adalah hari pertamaku masuk sekolah. Beliau radhiyallahu melihat surat masuk sekolahku dan berkata, "Masya Allah." Maka beliau radhiyallahu anhu memberitahuku jalan menuju ke sekolah itu, dan aku mulai pergi ke sana. Ketika aku tiba di dekat sekolah, mataku terbelalak terkejut. Aku berkata,
betapa hebatnya bangunan sekolah ini. Kemudian aku melihat beberapa siswa yang mengenakan pakaian yang sangat bagus, tas mereka juga sangat bagus. Aku pikir, apa mungkin aku salah masuk gedung sekolah? Lalu aku melihat nama sekolah itu dan tidak, ini sekolahku. Lalu mengapa Nabi Muhammad SAW tidak berkata bahwa sekolah ini sangat menakjubkan? Aku menjadi sangat bingung setelah melihat semua ini dan berpikir, apa yang terjadi padaku? Pakaianku sangat biasa, buku-bukuku hanya kupegang dengan tangan, dan itu pun sudah sangat tua. Di luar sekolah ada area kafe. Aku duduk di sana dan beberapa siswa datang ke sana dan duduk di meja sebelahku. Aku mulai gugup melihat mereka. Salah satu dari mereka menanyakan namaku dan aku memberitahu namaku. Seseorang memanggilku dan memintaku untuk duduk bersama mereka. Aku berkata pada diriku sendiri, Qasim, bersiaplah, mereka akan mengolok-olokmu. Aku lalu duduk bersama mereka. Mereka berbicara dengan sangat sopan dan berkata kepadaku, apakah kamu siswa baru di sini? Aku menjawab, iya, ini hari pertamaku di sini. Seseorang bertanya kepadaku, kamu mau makan apa? Aku berkata bahwa aku sudah makan di rumah. Mereka lalu memesan jus dan roti lapis untuk dirinya sendiri dan juga memesan porsi untukku dan berkata kepadaku, jangan tegang. Di sini kita diajarkan bahwa kita semua bersaudara dan kita harus peduli terhadap orang lain seperti kita peduli terhadap diri kita sendiri. Abaikan angka-angka itu ya. Copy paste. Dan jika kamu memiliki masalah, beritahu saja seseorang. Jika kamu memiliki masalah, beritahu saja seseorang karena dia akan membantumu. Aku pikir, subhanallah, maha suci Allah, bangunan sekolah ini sungguh menakjubkan, sama seperti para siswanya yang luar biasa. Tapi dari dalam diriku aku terpengaruh perasaan rendah diri. Aku merasa malu sekali. Lalu bel sekolah berbunyi dan setiap siswa mulai bergerak menuju pintu gerbang utama dan mereka mengajak aku ikut bersama mereka juga. Aku berkata kepada mereka, kalian semua pergilah duluan, aku akan pergi sendiri. Saya tidak akan meneruskan sampai habis. Saya hanya menceritakan di sekitar sini saja. Ini gambaran ideal. Itulah yang pernah saya cita-citakan. Jadi kondisi nggak ada pembulian, disambut dengan ramah tamah, semuanya ini gambaran ideal. Walau alam kapan akan terjadi, tapi itulah harapan secara cuaca hari ini. Judulnya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Anak adalah amanah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang namanya amanah itu kan berarti titipan, bukan milik kita. Benar kan? Amanah itu berarti titipan. Jadi jangan sampai amanah ini cacat. Orang nitipin barang sesuatu ke kita, tiba-tiba ketika yang punya ngambil barangnya cacat, gimana kita ngomongnya kira-kira? Malu, takut, khawatir, dan seterusnya. Ini yang menitipkan amanah ini Allah melalui kita, anak kita. Saya dulu kepikiran, karena tanggung jawab itu besar. Jadi tidak hanya dituntut untuk memberi nafkah. Jadi tugas kita membimbing akidah, ibadah, akhlak, dan adab mereka. Ini tugas berat, harusnya ya. Tapi saya pun sebenarnya merasa terlanjur.
Karena meskipun sebelum menikah saya sudah belajar tentang ilmu tentang anak, tetap aja dalam prakteknya bermasalah. Jadi harusnya memang kita belajar duluan. Jadi yang bujang-bujang hari ini beruntung. Beruntung bukan belum kawin, bukan. Belum nikah, bukan. Tapi beruntung dapat ilmu duluan. Yang sudah terlanjur gimana? Ya belajar lagi, nggak ada yang terlambat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau sambungan ayat itu bahan bakunya waquduhan nas wal hijarah, bahan bakunya manusia dan batu. Bahan baku neraka manusia dan batu. Itu yang harus kita hindari. Jadi kita, keluarga kita, diri dan keluarga kita yang harus dijaga dari neraka. Kemudian dalam surah At-Taghabun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Jadi ini sebagai tantangan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Tetapi jika kamu memaafkan, tidak memarahi dan mengampuni, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, fitnah, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi yang pertama tadi ayatnya kita diminta memelihara diri dan keluarga. Yang ini sebagai penjelasan berikutnya bahwa anak dan istri itu jadi ujian. Fitnah itu ujian. Jadi ujian bagi kita seberapa cinta kita terhadap Allah. Jadi sebagai pembanding nanti. Anak istri bisa melalaikan dari ketaatan pada Allah, misalnya cinta dunia, jadi mencari nafkahnya berlebihan, menuruti keinginan mereka hingga melanggar agama. Saya pernah merasakan ini. Jadi kita paham bahwa dunia itu sementara, kita paham kita harus beribadah, tapi kadang ketika karena terlalu sibuk, perputarannya cepat itu, kadang terlupakan dan banyak yang terlewat dan merasa ada yang salah. Dan ini dalam keterangan di sini, jadi bukan benci kita ya sama anak istri, bukan. Islam tetap memerintahkan kasih sayang dan tanggung jawab. Hanya saja jangan sampai cinta kepada keluarga membuat lalai dari kewajiban kepada Allah. Kan kemarin ada tentang hadis, tidak sempurna iman seseorang kecuali Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya daripada yang lain. Nah, ini masuk di sini. Kemudian Nabi SAW bersabda, ini tentang judul tadi, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi kalau dalam riwayat lain tuh kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kalau ini riwayat dari Bukhari Muslim. Tidaklah seseorang anak dilahirkan di atas fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi yang membentuk itu kedua orang tuanya. Makanya istilah zaman sekarang itu, ibu itu adalah madrasah pertama. Dia pertama kali belajar itu di situ. Bahkan
Saya dulu pernah membuktikan waktu istri saya hamil pertama itu, saya sengaja tiap hari saya bacakan 1 juz di hadapan istri saya. Itu terlihat, pergerakannya terlihat. Jadi ketika kita bacakan Al-Quran itu posisinya persis kayak orang sujud. Jadi posisi saya melihat, jadi benar-benar sujud dia. Jadi bayi itu di dalam perut sujud dia. Kita bacakan Al-Quran itu dia sujud posisinya. Saya kan pegang nih, ini bokongnya ini. Kenapa sujud? Jadi kita bacakan Al-Quran, dia merespon. Jadi sebenarnya pendidikan itu dimulai dari dalam. Sebelum itu pun harusnya sudah dimulai cara memilih. Kan Nabi mengajarkan dari itu kan, memilih calon. Jadi dimulai dari sana. Makanya anak-anak yang lahir di zaman digital ini agak membahayakan. Karena kalau ibunya terlalu asik dengan itu udah belajar dia dari dalam. Makanya jangan kaget ketika dah lahir tiba dia udah canggih dia. Ya kan? Coba perhatikan anak-anak sekarang itu. Itulah dia udah belajar di dalam perut. Jadi makanya sebaiknya kita isi yang baik. Dan satu hal lagi, berdasarkan pengalaman saya, dan itu ada pendidikannya, ternyata istri ketika hamil itu nggak boleh sedih, harus bahagia. Tapi bukan berarti semua keinginannya harus selalu dipenuhi, nanti jadi manja. Jadi ya mustawa istilahnya, jadi sesuai apa istilahnya, seimbang. Jadi pengalaman Nasir Arif nih. Jadi istri nggak boleh sedih waktu hamil, karena kesedihan itu akan turun ke anak. Jadi anak yang ketika ibunya stres waktu hamil itu ketika lahir nanti dia akan merasakan, dia nggak tahu kenapa dia sedih sampai kayak gitu. Jadi perasaan ibunya yang hamil itu akan nurun ke anak. Jadi yang melankolis, yang tegas jadi tegas, yang bahagia dia sering bahagia. Itu dari dalam perut dah berpengaruh. Makanya sering-sering saja memperdengarkan, boleh muratal, boleh kita baca sendiri. Yang saya sering itu perhatikan kita bacakan sendiri itu lebih kuat. Kalau bacaannya kurang bagus, belajar. Jadi rumusnya tetap belajar. Nah, ini ada tujuan pendidikan anak dalam Islam. Jadi pertama menanamkan akidah sejak dini. Kita kadang nggak sadar di sini. Pendidikan akidah sejak dini itu nggak sadar kita. Ada pernah dengar nyanyian Nina Bobo, kalau tidak bobo. Itu nyanyian ancaman itu. Nyanyian ancaman itu. Anak baru kecil udah diancam, baru lahir udah diancam. Awas ya kalau nggak tidur digigit nyamuk. Itu ancaman itu. Bahaya itu. Atau kalau kita waktu kecil sering ditakut-takuti, itu juga salah. Yang paling sering kalau di tempat saya itu awas ada hantu. Tahu di sini atau di daerah masing-masing gimana? Kalau di tempat saya itu awas ada hantu. Yang paling lucu itu awas ada cicak. Jadi takut cicak. Harusnya kan yang ditakut itu cuma Allah. Kan artinya pendidikan sejak dini. Dan ada yang lucu. Di tempat saya dulu, saya entah kenapa sejak kecil agak, kalau yang aneh itu saya kritis dan protes. Jadi waktu kecil sering ketemu pisang yang dempet itu, orang nggak berani makan, saya ambil
Kata saya, kenapa nggak boleh, nggak berani makan? Takut katanya, nanti kalau yang makan ibu-ibu anaknya dempet. Kalau kembar malah alam. Jadi takut dempet, takut apa gencet ya. Nah, itu kan masalah sebenarnya, dalam akidah itu masalah, dan itu nggak benar. Itu tertanam di otak kita sampai hari ini, mungkin masih menempel sebagian. Saya dari kecil suka protes yang kayak gitu, makanya nggak disukai orang tua, nggak suka sepupu orang tua. Jadi karena protesnya sejak kecil, nggak tahu saya protes saja. Kemudian yang kedua, bentuk akhlak mulia dan budi pekerti. Ini juga sejak kecil, makanya kalimat saya dulu sering diikutkan parenting orang anak ya, di sekolah ya, dikit-dikit nempel lah, nggak banyak. Jadi kata-kata kita itu akan mempengaruhi, karena anak itu ternyata dia belajar dari perilaku kita, bukan kamu harus gini, enggak. Dia enggak nyambung itu. Dia lebih melihat dan merasakan. Kalau dia dikasari, maka dia nanti akan kasar. Kalau dia dimarahi, nanti dia akan jadi pemarah juga. Atau kebalikannya, malah dia jadi pendiam, tertutup. Kalau kita terlalu kasar sama terlalu pemarah. Jadi hanya ada dua kemungkinan kalau kita berlebihan itu. Dia terlalu pendiam, jadi nggak bisa mengungkapkan keinginan dia dengan baik, jadi tantrum dan seterusnya. Itu sebenarnya buah dari kita sendiri. Jadi kadang kalau yang orang paham pendidikan psikologi anak itu, mohon maaf, kadang perilaku anak itu ya perilaku kita sebenarnya, cermin gitu kan. Dan saya merasakan itu karena waktu anak pertama itu masih kita belum mencapai pemikiran kedewasaan. Dewasa itu pilihan, bukan kepastian. Yang pasti itu tua. Dewasa pilihan, karena banyak orang tua yang nggak dewasa. Bukan merasa selalu muda ya. Kemudian yang ketiga, membiasakan ibadah seperti salat, puasa, zikir. Jadi ini pembiasaan. Jadi dari kecil dibiasakan. Mungkin yang anak-anak yang dia pengen ikut orang tuanya, mungkin salat ya nggak apa-apa ikut salat, tapi dijaga jangan sampai ribut. Yang keempat, mempersiapkan generasi penerus umatnya. Ini ya target kita sebenarnya. Target kita, karena yang seumuran saya hari ini 10 tahun akan datang udah 50 lebih umurnya, berarti udah tua dong perasaannya. Seumuran saya aja sudah banyak nih putih-putih. Bahaya itu, biarin aja. Nah gitu. Jadi dari sisi tauhid atau akidah tadi, dalam surah Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pendidikan tentang tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun adzim. Sebelum adanya mubasyirat, kita memaknai zulmun itu kegelapan ya. Jadi ternyata itu maknanya. Jadi ini makna sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Jadi ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun adzim. Jadi kezaliman yang besar atau kegelapan yang luar biasa. Jadi kalau di mimpinya Muhammad Qasim digambarkan dengan kegelapan, ya itulah syirik. Yang kemudian pendidikan ibadah, jadi membiasakan salat sejak umur
7 tahun. Ini berdasarkan hadis Nabi, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat pada usia 7 tahun dan pukullah dengan pukulan mendidik, bukan menyakiti. Bila mereka meninggalkannya pada usia 10 tahun. Artinya ketika 7 tahun kita cuma mengajak dia salat. Pukulan itu ketika di umur 10 tahun. Itu pun bukan menyakiti fisiknya. Jadi sebagian memaknainya pukulan itu, contoh uang jajannya dikurangi, itu pukulan juga namanya. Itu pukulan. Jadi bukan berarti harus bisa secara fisik, tapi ada kadarnya. Kadang yang jadi masalah itu kita lagi capek kerja, datang ke rumah anak belum salat, emosi kita lagi naik, itu masalah besar. Itu udah bawa nafsu, isinya nafsu itu. Pukulan kita tuh kadang isinya nafsu, berlebihan kadang. Nah itulah yang harus diistighfari hari ini. Dan saya merasakan itu pernah. Sadar setelah, tapi menyesal. Jadi kadang kita mukulnya berlebihan. Nah itulah yang harus selalu diingatkan. Yang terakhir, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini sudah terjadi di sini ya. Jadi ada kobong untuk ahwat sama ehwan. Ini mengamalkan ayat ini. Jadi di sini alhamdulillah sudah terlaksana ini. Cuma tinggal yang sedikit-sedikit itu kita perbaiki. Karena kalau kita menyakiti yang secara fisik berlebihan, itu akan meninggalkan jejak trauma psikis, dan itu berbahaya. Anak-anak itu belum mengerti mana yang benar, mana yang salah. Dia taunya cuma rame. Ya kan? Pernah merasakan umur itu kan? Kita taunya rame aja. Kalau nggak sesuai kita protes. Kalau nggak sesuai, kalau nggak protes diam, merajuk. Kemudian akhlak. Jadi kita ajarkan anak adab makan. Yang kalau makan biasanya anak-anak kecil itu dia kadang kiri kanan, kadang kiri. Itu perlu perjuangan. Jadi sebenarnya saya memperhatikan ya, waktu istri saya ngajar dulu di TKIT itu, harusnya yang ngajar di TK itu perjuangannya paling berat di antara mengajarkan anak. Dan itu harusnya, ini mungkin masukan ke bagian yang punya kapasitas di situ, di entah menteri pendidikan terserah. Harusnya yang mendidik anak kecil itu diberi penghargaan paling besar, karena disitulah kuncinya. Orang itu nanti baik buruknya di situ. Ada istilah apa namanya, golden egg, umur masa keemasan dari 0 sampai 5 tahun. Itu berarti masa PAUD ya, PAUD ya. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini yang banyak meriwayatkan tentang pendidikan anak itu dari Anas bin Malik. Kita lihat, kecil ya, besar dikit. Ini sahabat Nabi Anas bin Malik ini radhiyallahu an adalah salah satu sahabat yang paling lama berkhidmat kepada Rasulullah. Ia melayani Nabi sejak umur 10 tahun hingga wafatnya Rasulullah. Jadi selama kurang lebih 10 tahun. Jadi orang tuanya Anas bin Malik ini nggak punya apa-apa untuk diberikan kepada Nabi.
Jadi sahabat-sahabat lain tuh udah banyak. Ya Rasulullah, saya punya ini untuk perjuangan Islam. Ya Rasulullah, saya punya ini untuk perjuangan Islam. Karena orang tuanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu nggak punya apa-apa, beliau cuma menyerahkan, ya Rasulullah, aku cuma punya anakku ini saja, jadikanlah dia pembantumu yang selalu melayanimu. Jadi Anas bin Malik ini paling banyak melihat dan merasakan bagaimana Rasulullah membimbing anak-anak. Kita lihat yang pertama, kata Anas bin Malik, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih penyayang kepada keluarganya daripada Rasulullah. Jadi inilah yang harus kita teladani. Ya tadi, kita kadang sayangnya berlebihan, kadang marahnya berlebihan. Makanya kita perlu saling mengingatkan dan perlu makin banyak beristighfar. Yang kedua, ternyata Nabi tidak pernah membentak atau menyalahkan dengan kasar. Kata Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uffin qat wa ma qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kada wala li syai'in lima af'alhu ala fa'alta kada. Aku telah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun, kata beliau. Beliau tidak pernah sekalipun berkata kepadaku. Tidak pernah berkata, mengapa kau melakukan ini, atau mengapa kau tidak melakukan itu. Jadi tidak pernah Rasulullah menanyakan seperti itu. Jadi pertanyaan mengapa itu bikin mumet. Jadi pernah kejadian Anas bin Malik ini disuruh Rasulullah membeli sesuatu. Namanya anak-anak, ketemu teman, lupa dia dengan asik main. Karena lama, jadi Rasulullah datangi. Rasulullah nggak nanyakan kenapa belum dibeli, enggak. Rasulullah cuma, Anas, kurang lebih seperti itu maknanya. Anas, sila, ayo lanjut cari yang saya perintahkan tadi. Gitu aja kalimatnya. Anas, ayo lanjutkan perintah saya tadi. Kalau kita mungkin lama nggak pulang-pulang, udah dikasih macam-macam dasar. Dasarnya bukan hanya di mulut lah. Nah itu kita. Itulah kita. Makanya yang dimimpikan Muhammad Qasim itu bagi saya itu ideal sekali, semacam negeri hayalan, tapi saya tetap mengharapkan itu. Jadi Nabi lebih bentuk pendidikan beliau teladan, nasihat lembut bukan bentakan. Nah ini masih dari riwayat Anas bin Malik tadi ya. Yang ketiga, mendidik dengan contoh bukan sekadar ucapan. Kata Anas bin Malik melihat langsung akhlak Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Jadi Rasulullah itu manusia yang paling baik akhlaknya, paling mulia akhlaknya, paling baik. Banyak riwayat dengan itu. Dicaci maki, beliau diam saja. Dikatakan sesat, beliau diam saja. Hanya melaksanakan yang terbaik. Yang keempat, menumbuhkan motivasi dengan doa. Nah ini jadi Anas bin Malik ini dapat doa khusus dari Nabi. Dapat doa khusus dari Nabi dan itu dikabulkan Allah. Kata Nabi, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta berkahilah apa yang Engkau berikan kepadanya. Saya dulu diceritakan guru saya, kata beliau jumlah anaknya Anas bin Malik itu ratusan. Jadi penuh satu masjid.
penuh satu masjid. Penuh satu masjid anak beliau itu. Dan lihat doa beliau apa? Doa Nabi kepada Anas bin Malik. Perbanyak anak, harta dan anaknya dan berkahi. Ini yang penting. Bukan hanya banyak tapi berkah. Dan itu dikabulkan Allah. Yang kelima, mengajarkan dengan sabar dan Anas juga meriwayatkan bagaimana Nabi mengajarkan adab dengan perlahan. Misalnya soal makan, salam, ibadah. Tidak sekaligus tetapi bertahap. Kita balik lagi. Itu tadi riwayat Anas, karena beliau yang selama 10 tahun bersama Rasulullah dan tidak pernah ada kata-kata kasar dari Nabi kepada anak yang melakukan kesalahan, bahkan membangkang. Kemudian pendidikan mental dan kemandirian, melatih tanggung jawab sejak kecil. Contohnya saya lihat kalau anak-anak yang mengajarkan tanggung jawab sejak kecil itu anak-anak yang PAUD, dia bawa mainan, mobil-mobilan atau apapun, itu diminta nanti dikembalikan lagi ya. Nah, itu mengajarkan tanggung jawab. Anak itu kalau diberi kesepakatan dari awal dia akan nurut, dia nggak ada ceritanya menolak. Nah, kemudian mendidik anak agar bermental kuat tangguh. Ini dalam surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, didikkanlah salat, suruhlah berbuat baik, amar ma'ruf, cegahlah dari perbuatan mungkar, nahi mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ini pendidikan diabadikan Allah. Cerita Luqman dalam mendidik anaknya. Jadi yang dimasukkan cerita dalam Al-Quran itu berarti seseorang yang luar biasa. Nah, dan kita juga tidak harus selalu menuruti semua keinginan anak. Kalau dituruti semuanya, nanti dia ketika suatu saat, ya kalau misalnya setiap keinginan anak kita turuti, dia pengen sesuatu kita belikan, selalu diberikan, selalu dituruti keinginannya, itu bahayanya nanti ketika kita nggak punya apa-apa untuk mengasihkan dia, itu marah besar dia. Makanya banyak kasus kan di luaran sana, ketika anaknya nggak dibelikan pulsa, apa yang terjadi? Ada yang bunuh, bukannya yang ngamuk, bunuh orang tuanya. Dia pingin main game, kehabisan data, orang tuanya diselesaikan. Itu kan miris. Itu karena selalu menuruti semua keinginan anak. Itu bahayanya. Makanya kadang kita itu di antara lembut dan kejam. Di antara lembut jadi tegas. Jadi tegasnya bukan dengan kasar, tapi tegas. Dan ini harus kalau orang tuanya masih dua ya, ibu bapaknya masih hidup, itu harus dua-duanya sepaket. Jangan cuma satu, bapaknya tegas, ibunya enggak, itu bahaya. Atau kebalikannya, ibunya tegas, bapaknya enggak, itu bahaya. Jadi harus dua-duanya, harus punya kesepakatan. Itu namanya iklan. Kemudian di ayat lain ini mendidik dengan dialog, musyawarah dan ketaatan. Ini ceritanya Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini ayatnya. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jadi Nabi Ibrahim mengajak
Nabi Ismail remaja untuk bermusyawarah, meminta pendapat. Jadi anak-anak seumuran remaja itu udah mulai diajarkan dialog, jadi nggak pemaksaan. Jadi Nabi Ibrahim nggak memaksakan. Padahal kalau bentuknya pemaksaan juga bisa kan. Tadi malam saya mendapat mimpi kamu harus kusembelih, selesai masalah. Tapi Nabi Ibrahim enggak kan. Nabi Ibrahim di sini kata Nabi Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Tadi malam mimpi dan itu perintah Allah. Qala ya abatif al matu'mar, kata Nabi Ismail, laksanakanlah wahai ayahku apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Itu keimanan yang luar biasa. Berarti Nabi Ibrahim itu sudah berhasil mendidik keimanan dan ketaatan sekaligus. Karena kalau imannya belum kuat ini lari ini. Bukan hanya lari dari tanah uzlah ini. Bisa bayangkan nggak kira-kira? Membayangkan pedang setajam-tajamnya. Ini pedang. Kalau kita cuma HP yang disita. Ya Bang Jol. Lanjut saja supaya cepat menyesuaikan waktu. Semoga pas-pasan. Kemudian dari sisi pendidikan sosial, membiasakan anak hidup sederhana, suka menolong dan tidak sombong. Ini sama konsepnya, kita yang memulai. Jadi kalau misal kita belikan anak sesuatu, ini yang bagian suka menolong, berbagi, tidak sombong. Jadi kalau dia beli permen, ya ajarkan dia untuk memberi kepada teman-temannya. Nanti dia akan terbiasa dan itu akan sampai teringat sampai tua. Hadis Nabi, laisa minna man la yarham saghirana wa yu'aqqir kabirana. Bukanlah termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Kalau hadis lain, man la yarham la yurham. Atau hadis lain lagi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ayat hadisnya ada beberapa yang mirip-mirip ini. Jadi laisa minna man la yarham saghirana wa yu'aqqir kabirana. Kemudian yang tadi man la yarham la yurham. Itu ceritanya ada sahabat Nabi yang anaknya sekian banyak itu dia nggak pernah cium anaknya. Kata Nabi, kenapa? Hadisnya itu asbabul wurudnya itu. Jadi dia satu pun nggak pernah dicium anaknya. Maka muncullah hadis tadi, man la yarham la yurham. Dan itu akan terjadi anak. Jadi ya kayak ada jarak antara dia dengan orang tuanya nanti. Anak lebih suka meniru, lebih banyak mendengar. Jadi peniru ulung itu adalah anak-anak kita. Anak kecil itu peniru ulung. Kita ngomongnya cadel, dia ikut cadel. Yang waktu kecil itu peniru ulung namanya. Makanya waktu itulah yang sebenarnya pendidikan utamanya itu nanti di situ. Ini sudah tadi ya, kita terus saja. Ya silakan. Ada panggilan. Nasihat, kemudian pengawasan kontrol. Nah, kita mengetahui dengan siapa anak kita bergaul. Masalah muncul itu ketika, jadi anak kita yang udah mulai remaja itu yang masalah muncul ketika dia lebih suka curhat kepada orang lain daripada kepada kita. Jadi kalau sampai anak kita udah mulai remaja, dia curhatnya kepada orang lain, bukan kepada kita, itu bahaya itu. Ya, anak-anak kita tuh perlu kalau saya pernah parenting itu, anak kita tuh perlu diajak ngomong.
Jadi saya mulai saat itu belajar menggunakan metode cerita. Sama ketika orang tua kita dulu, zaman dulu kan dicerita sebelum tidur. Tapi ceritanya cerita dongeng. Yang alhamdulillah kalau yang muncul itu bagian bagusnya. Gimana kalau yang bagian aneh-anehnya yang muncul? Nah, makanya kita ganti dengan cerita sahabat, cerita-cerita dalam Al-Quran. Dan itu ternyata nempel di kepala anak. Dia lebih akan mengidolakan itu. Jadi idolanya nanti munculnya ketika kita pakai bercerita. Jadi itu lebih masuk ternyata kepada anak daripada kita nomor satu ini. Itu enggak, ternyata lebih susah dicerna anak. Ini doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini kita jadikan doa kita juga. Sering-sering berdoa seperti ini, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Jadi doa-doa yang di alam Al-Quran itu gak ada yang panjang-panjang, tapi maknanya dalam ini. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ini harus kita hafal, kita amalkan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Hafalkan itu supaya kita diberi seperti yang diberi kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini tantangannya. Pengaruh teknologi yang tadi saya kampakkan, gadget, pengawalan bebas. Pengawalan bebas itu kalau yang bebas-bebasnya mungkin enggak ya di kita, tapi yang bebas di sini tuh kadang masalah pacaran. Teman-teman saya dulu waktu di pesantren itu kalimatnya aneh. Jadi yang ikut MTQ, karena saya pernah ikutan, tapi nggak ikut di situ ya. Jadi teman-teman saya ini menghindari kalimat pacaran itu dengan kalimatnya saudara angkat. Ketawa masih ada. Jadi dia ngangkat saudari angkat dengan yang akhwatnya. Jadi pas lucu jadinya, yang 30 juz sesama 30 juz angkat saudara ini kan jadi lucu. Lucunya di tempat gelap berbicaranya kan lucu jadinya, ikhtilat. Ya itulah ya Kak, seperti yang dikatakan Kang Diki. Hafal Al-Quran 30 juz tapi nggak paham isinya. Itu yang terjadi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, dan itu teman-teman saya sendiri pelakunya. Kalau saya nggak laku karena mukanya nggak pas. Mukanya nggak pas. Dan duitnya nggak ada. Ya, alhamdulillah dulu nggak ada duit. Kalau hedonis ini ya karena terpengaruh dengan mungkin K-pop, Blackpink dan seterusnya. Tahu aja. Kemudian yang ketiga ini masalah berikutnya, karena terlalu sibuknya orang tua, maka kita kurang perhatian kepada anak. Yang kemarin kata saya Mas Arif yang pulang pergi pagi pulang malam, lupa dengan anak. Tiba-tiba anak Anda ada 3. Ya tadi kan terlalu sibuk, lupa dengan jumlah anak sendiri. Kalau kelemahan kami laki-laki, tanggal lahir anak aja kadang lupa. Saya pernah ditanya waktu anak saya yang keempat itu masuk rumah sakit, kata dokter, Pak tanggal lahirnya Pak, waduh, dasar kata dokternya, bapak ini sama aja semua. Kata dokternya termasuk suami saya, kata dokternya. Dokternya perempuan ya. Sambil ketawa dia.
Dasar kata beliau, sama aja semua laki-laki. Waduh, itu generalisir ya. Nah, kita sudah ini yang membatasi akses media udah dikontrol sekali seminggu aja, atau enggak usah sama sekali, karena bahaya. Saya sudah memperhatikan dari kecil anak-anak itu kalau dikasih HP membahayakan. Ini yang kedua juga sudah dilaksanakan di sini. Yang ketiga, kita sambil jalan menjadi sahabat yang baik bagi anak, bukan menjadi penguasa rumah. Segala sesuatu bukan dikontrol, kita jadi penguasa. Penguasa itu kita pengontrol total. Nggak ada dialognya, nggak ada. Ya, otoriter. Tapi dalam beberapa hal nanti perlu, kalau kalimatnya seperti kata Nabi, untuk menghindari fitnah dajjal itu pakai jurus itu, mengikat. Jadi dipaksa dibawa ke sini, kita larikan ke sini anak-anak kita yang masih labil. Itu mengikat. Itu setengah jadi penguasa. Alhamdulillah pas-pasan waktunya. Terakhir penutup, mendidik anak adalah ibadah jangka panjang. Orang tua yang berhasil mendidik anak saleh akan mendapat pahala yang terus mengalir. Inilah yang kita harapkan sebenarnya. Karena ketika kita udah meninggal, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min salasatin." Kalau dalam riwayat lain itu idza mata ibnu Adam. Dalam riwayat gitu. Kalau ini riwayat dari Muslim kayak, idza matal insan in qata amaluhu illa min salasatin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Ini yang kita harapkan. Jadi ketika kita setelah meninggal nanti, semua amal itu akan terputus, semua pahala udah nggak ada lagi, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Makanya ketika orang meninggal itu punya keinginan kuat untuk dikembalikan ke dunia untuk sedekah, karena tahu besarnya sedekah itu dan mengalir terus menerus. Sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Jadi kita mengamalkan satu ilmu, makanya meskipun satu ayat itu tetap masuk di sini. Nggak mesti harus hafal banyak. Satu hadis kita amalkan dan kita ajarkan, itu akan mengalir ketika yang kita ajarkan ini mengamalkan. Dan terus ke bawah lagi, berjenjang. Terus ke bawah, 1, 2, 10, 100, 1000. Dan pahalanya itu kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru fa'ilihi. Jadi dan tidak dikurangi. Jadi ketika kita menunjukkan kebaikan pada seseorang, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mislu fa'ilihi. Jadi kita dapat yang mengajarkan, kita dapat pahala seperti pahala yang melakukan, dan tidak dikurangi si pelakunya. Jadi sama, kita double. Itu ilmu yang bermanfaat tadi. Jadi mengalir, berjenjang, makin banyak. Yang terakhir, awaladin salih yada'ulah. Ini yang kita harapkan kalau kita udah meninggal. Karena hanya ini yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur sama di akhirat kelak. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ini semua, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.